Semua orang mempersalahkan kita. Kita berdakwah tidak ada yang mau dengar. Kita bernasihat tidak ada orang yang mau dengar. Ketika kita menghadapi ujian-ujian yang seperti ini, ketika kita dimusuhi, ketika kita digibah, difitnah, itu berat. Orang yang tidak jujur saja dikasih rezeki oleh Allah. Orang yang ahli dosa saja dikasih rezeki oleh Allah. Seri ke-6 berjudul Motivasi Bersabar yang Indah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Surah At-Tur, surah ke-52, ayat 48. Di dalam Al-Quran terdapat 2 kali perintah wasbir li hukmi rabbik. Wasbir li hukmi rabbik pertama di surah At-Tur ini, wasbir li hukmi rabbik yang kedua di surah Al-Qalam ayat 48. Dan ada satu dengan kalimat fasbir. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Surah Al-Insan ayat 24. Wasbir li hukmi rabbik dan fasbir li hukmi rabbik bermakna bersabar terhadap ketetapan Allah, bersabar terhadap hukum Allah. Para ulama mengatakan hukum Allah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini terbagi 2. Hukum Allah yang bersifat kauni dan yang bersifat syar'i. Yang bersifat kauni, hukum Allah yang bersifat kauni, yang dimaksud adalah musibah, musibah-musibah, tantangan-tantangan, gangguan-gangguan yang dihadapi. Dan yang kedua bersifat syar'i. Wasbir li hukmi rabbik artinya bersabar melaksanakan hukum Allah, melaksanakan syariat Allah. Dalam setiap renungan tadabbur, muallif penulis selalu menulis 4 poin, 4 renungan dari setiap ayat. Dalam ayat ini penulis menyebutkan renungan pertama, sabar terhadap ketetapan Allah adalah pintu cahaya di jalan yang gelap. Bayangkan kalau pintu cahaya di jalan yang gelap. Terkadang datang takdir yang kita tidak pahami. Datang takdir yang kita tidak pahami. Atau musibah yang membuat napas kita terasa sesak. Musibah membuat nafas kita terasa sesak. Kita tidak tahu kenapa kita tiba-tiba
berselisih. Kita tidak tahu, suami istri tiba-tiba berselisih. Bahkan ada yang tiba-tiba cerai. Musibah yang kita tidak tahu pendahuluannya. Mendadak. Penyakit stroke. Stroke itu hampir semua tiba-tiba, mendadak. Tiba-tiba lumpuh sebelah. Tidak bisa goyang tangannya. Ada yang tiba-tiba miring mulutnya. Tidak ada pendahuluan. Sabar. Ayat ini mengatakan kepada kita, bersabarlah. Bersabarlah menghadapi musibah-musibah yang tiba-tiba itu. Musibah-musibah yang kita tidak tahu penyebabnya. Yang mendadak itu. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah melihat kita. Allah mencukupi kita. Allah mengatur seluruh urusan kita. Maka sabar bukan kelemahan, tapi keyakinan yang dalam bahwa akhir dari Allah lebih indah dari awal dari diri kita sendiri. Maksudnya, jangan menganggap bahwa usaha kita dari awal untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, usaha kita dari awal untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami, usaha dari awal untuk memperbaiki hubungan yang retak, itu yang menentukan. Tidak. Yang menentukan adalah akhir ketentuan Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tepat untuk kita ulang-ulangi pada saat kita menghadapi musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ujian-ujian. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir dari urusan ini. Perbaikilah akhir dari urusan ini, ya Allah. Fil umuri kulliha, pada semua urusan. Wa ajirna min khizyi dunya, dan selamatkan kami dari kehinaan di dunia. Wa azabil akhirah, dan azab di akhirat. Ini dari hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani. Renungan kedua. Karena engkau berada dalam pengawasan kami, fa innaka bi'ayunina, karena engkau berada di bawah pengawasan kami. Betapa agung kasih sayang ini, ya Allah. Ketika banyak orang mengelilingi kita dengan tuduhan dan celaan, atau kita merasa asing di tengah masyarakat, napasalamana kita weh, mak dakwah kina pasalamana kita weh. Semua orang mempersalahkan kita. Kita berdakwah tidak ada yang mau dengar. Kita bernasihat tidak ada orang yang mau dengar. Ketika kita menghadapi ujian-ujian yang seperti ini, ketika kita dimusuhi, ketika kita digibah, difitnah, itu berat. Itu berat. Allah menyampaikan firman ini. Kita mengingat firman Allah ini, fa innaka bi'ayunina. Engkau berada di bawah pengawasanku.
Artinya penjagaanku, penjagaan Allah, pembelaan Allah, perlindungan Allah. Bagaimana mungkin celaka orang yang sedang dilindungi oleh Allah? Bagaimana mungkin hancur orang yang diperhatikan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ketika ia sedang menahan rasa sakit, ketika ia sedang bersabar dan terus berjuang. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan surah Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Renungan yang ketiga. Sabar yang paling indah adalah yang disertai keyakinan bahwa Allah tidak lalai. Sabar yang paling indah adalah sabar yang disertai keyakinan bahwa Allah tidak lalai. Bersabar di jalan Allah akan menjadi lebih mempesona saat kita sadar bahwa Allah sedang menguatkan langkah kita, melihat air mata kita, bahkan menghitung helaan nafas kita. Maka jangan pernah menyangka, walaupun sejenak, bahwa kita sendirian. Tidak, kita tidak sendirian. Kita bersama Allah. Demi Allah, kita berada dalam penjagaan Allah. Walaupun kita berada di tengah kegelapan ujian. Sabar yang indah adalah sabar yang membahagiakan. Tania sabara manokok-nokok. Dek na sabara ko manokok-nokok ki. Dek patah sabara ko sabara mangitu. Agar sesak barak mangitu. Sabar yang suka mengeluh. Tidak sabar yang indah. Kalau suka mengeluh. Tulu mak darekena. Selalu mengeluh. Bukan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar yang dibarengi dengan senyum. Sabar yang indah adalah sabar yang lapang dada. Fasbir sabran jamila. Surah Al-Ma'arij ayat 5. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Penulis mengatakan sabar yang indah adalah sabar yang dibarengi keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Sabar yang dibarengi dengan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Ingat dan hayati firman Allah ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan sedih. Allah bersama kita. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau ada santri yang sedih, bacakan ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ada yang mau pulang kampung tidak dikasih izin, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ada pembina yang sedih, ada guru yang sedih, la tahzan innallaha ma'ana. Surah At-Taubah ayat 40. Sabar yang indah. Sabar yang dibarengi keyakinan bahwa Allah bersama kita. Sabar yang indah adalah sabar yang
menghayati innallaha ma'as sabirin, menghayati bahwa Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama kita. Allah bersama kita karena kita mengamalkan perintah Allah. Allah bersama kita karena kita mengamalkan perintah Allah. Allah bersama kita karena kita di jalan Allah. Allah bersama kita karena kita di jalan Allah. Allah bersama kita karena kita jujur. Orang yang tidak jujur saja dikasih rezeki oleh Allah. Orang yang ahli dosa saja dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi yang berada di jalan Allah. Penipu saja dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi orang yang jujur. Apalagi orang yang jujur. Orang yang selalu berbuat baik. In ahsantum, ahsantum di anfusikum. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Surah Al-Isra ayat 7. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman. Itu semua menghibur kita. Itu semua menghibur kita. Kita berdakwah, kita mengajarkan agama. Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling baik ucapannya? Siapa yang paling baik kata-katanya? Lebih dari orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Da'a ilallah. Wa amila salihan dan beramal salih. Wa qala innani minal muslimin. Dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Santri catat itu ayat-ayatnya, nomor ayat catat. Tidak sekedar didengarkan, apalagi para ustadz. Itu penting karena diharapkan menjadi bahan renungan, bahan kajian dan bahan ajar, bahan dakwah selanjutnya. Renungan yang keempat. Kedekatan istimewa ini adalah bahan bakar para dai, para pembaharu dan orang-orang yang terzalimi. Ayat ini turun dalam konteks perjuangan. Ayat ini turun dalam konteks tantangan dan dakwah. Seolah mengatakan kepada setiap orang yang memikul beban kebenaran, bersabarlah, wahai hamba Allah. Meskipun musibah semakin berat, Allah Tuhan kita maha melihat, maha mengetahui, maha menjaga, dan pasti membalas kita dengan kebaikan. Tinggal sedikit waktu saja dan kita akan melihat apa yang menyejukkan hati kita dan menggembirakan jiwa kita. Bahagia kalau dapat tantangan di jalan dakwah. Bahagia kalau dapat tantangan di jalan dakwah. Para sahabat dulu waktu menjelang perang Ahzab, Madinah dikepung. Kota Madinah dikepung oleh 10.000
10.000 pasukan dari Makkah dan sekitarnya. Pasukan gabungan 10.000 orang yang mengepung Madinah. Diabadikan dalam Al-Quran. Para sahabat ketika melihat musuh-musuh itu datang, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Al-Ahzab ayat 22. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan gabungan datang mengepung kota Madinah, mereka mengatakan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan bilang, tekul lemak dakwah, nareko ripatotuaika. Saya tidak mau dakwah kalau saya dimarahi, saya dihina, saya dimaki, saya diejek. Apalagi yang mengejek saya perempuan. Saya tidak mau dimaki-maki sama perempuan. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasul. Wa sadaqallahu wa rasul. Maha benar Allah dan Rasul. Maha benar Allah dan Rasul. Fa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau mereka mendustakanmu, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang gila. Dikatakan tukang sihir, dikatakan ambisi kepemimpinan. Dimaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum seberapa. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah melaksanakan hukum Allah. Fa innaka bi'ayunina, karena kamu berada di bawah pengawasan kami, penjagaan kami. Saya mau ajarkan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terdesak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh kaum Quraisy di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba mencari daerah lain untuk dakwah di Taif. Kurang lebih 70 kilo dari Madinah, dari Makkah. 70 kilo dari Makkah kurang lebih. Beliau jalan kaki ke Taif untuk membawa dakwah Islam ini. Beliau mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Taif. Diajak masuk Islam. Mereka semua menolak. Dan menyuruh anak-anak untuk ke jalan-jalan teriaki Nabi Muhammad. Teriaki Muhammad, bilang majnun. Maka dikerahkanlah anak-anak turun ke pinggir jalan untuk meneriaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengusir Nabi Muhammad supaya keluar dari Taif. Dan di antara mereka ada yang melempar batu. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berdarah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di satu kebun. Di bawah pohon beliau berdoa. Bisa ditampilkan doa? Dicatat. Allahumma, ini wajib untuk para ustadz. Doa ini doa wajib untuk para ustadz.
dan para pejuang kebenaran, para pejuang Islam, istri-istri ustadz, para ustazah, para guru. Ini wajib, ini curhatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu saya mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku dan kehinaanku di tengah-tengah manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih dari semua pengasih, semua penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin wa anta Rabbi. Hanya Engkaulah Rabbul Mustada'afin, Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau menyerahkan diriku ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Kepada siapa Engkau menyerahkanku ya Allah? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, kepada orang jauh yang cemberut, orang jauh yang menolak saya. Au ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan kepadanya terhadap urusanku. Maksudnya, saya ke Taif, saya ditolak. Saya di Makkah, saya dimusuhi. Ya Allah. Itu curhatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka awsa'uli. Kalau Engkau tidak marah kepadaku, saya tidak peduli. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, saya tidak peduli. Walakinna afiyataka awsa'uli. Tapi afiatmu, keselamatanmu yang bersumber darimu, awsa'uli, itu lebih luas bagiku. Itu lebih luas bagiku. Hatiku lapang ya Allah. Hatiku lapang. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Saya memohon perlindungan binuri wajhika, dengan cahaya wajahmu, dengan cahaya wajahmu ya Allah. Saya memohon perlindungan dengan cahaya wajahmu, yang dengannya bersinar semua kegelapan dan menjadi baik semua urusan di dunia dan di akhirat. An tanzila bi ghadabuk au yahilla, an yanzila alayya ghadabuk au yahilla alayya, an tanzila bi ghadabuk au yahilla alayya sakhatuk. Bahwa turun kepadaku marahmu atau tetap untukku kebencianmu. Nauzubillah. Yang terakhir adalah lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Untukmu ya Allah keridaan hatiku sampai Engkau ridha kepadaku. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu. Curhat Nabawi yang sangat indah, yang dianjurkan untuk kita hafal, kita baca, kita jadikan sebagai amalan menghadapi ujian-ujian kehidupan, menghadapi ujian-ujian dakwah, ujian-ujian perjuangan, sambil menghayati sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Penutup. Ketika kata-kata tidak lagi mampu, ketika beban hidup terasa menghimpit, ketika semua pintu seakan tertutup, bacalah makna ayat ini. Karena sesungguhnya engkau berada di dalam pengawasan kami. Fa innaka bi'ayunina. Bacalah ayat ini. Ketika kita merasa terhimpit, ketika kita merasa semua pintu tertutup, tambahannya ialah bacalah doa ini. Bacalah curhatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersenyumlah karena ada zat satu-satunya, Allah, yang tidak pernah tidur, yang menjaga diri kita, yang mencatat setiap kesabaran kita, yang mengatur semua urusan kita. Itu penutup dari tadabbur renungan yang mulia ini terhadap ayat mulia dalam surah At-Tur ayat 48. Kemudian suplemen renungan doa. Ada doa lagi sebagai tambahan pada setiap tadabbur. Ada doa pilihan, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipelajari nanti dari para ustazah yang memiliki buku ini atau mencatat doa ini. Barakallahu fikum.